Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada video kali ini kita akan bahas soal situational judgment test untuk tes P3K Guru tahun 2024. Tes SJT atau situational judgment test Bapak Ibu ini merupakan soal teknis bagi Bapak Ibu yang melamar jadi guru. Semua kriteria pelamar pada tahun ini soalnya sama, tidak ada beda kalau tahun sebelumnya itu ada bedanya, kalau di tahun ini tidak ada perbedaan. Semua menggunakan soal situational judgment test. Baik Bapak Ibu, kita akan pelajari soal yang pertama. Seorang guru memiliki siswa dengan disleksia di kelasnya. Siswa tersebut sering kesulitan membaca teks yang panjang. Langkah terbaik yang bisa dilakukan guru untuk membantu siswa tersebut memahami materi adalah titik-titik. Bapak Ibu guru, di dalam kita menghadapi siswa dengan gangguan belajar disleksia, disleksia itu memiliki gangguan belajar dalam sulit membedakan huruf, sulit membaca, dan juga sulit menulis. Nah, ketika nanti di dalam kelas kita, di mana siswa disleksia dengan kesulitan membaca teks, mohon maaf, teks yang panjang Bapak Ibu, maka nanti desain pembelajaran yang tepat untuk siswa yang memiliki hambatan belajar seperti dalam soal ini adalah titik-titik. Hambatannya adalah di sini Bapak Ibu ya, kesulitan membaca teks yang panjang. Nah, maka desain dalam belajarnya itu seperti apa? Apakah A, meminta siswa disleksia untuk lebih fokus dalam membaca teks panjang dengan menggunakan gambar yang menarik? Jawaban A, Bapak Ibu, tidak tepat karena di sini Bapak Ibu menekankan lagi terkait dengan membaca teks panjang. Padahal sudah jelas di dalam soal itu siswa kesulitan membaca teks yang panjang. Nah, kalau kita berikan solusi dengan cara yang sama, ini juga tidak tepat. Walaupun di dalam cara tersebut ada menggunakan gambar yang menarik. Ini jadinya tidak tepat Bapak Ibu ya. Maka jawaban A langsung saja kita eliminasi Bapak Ibu guru. Berikutnya untuk jawaban B, menyediakan buku dengan teks yang lebih besar. Menggunakan huruf berwarna mencolok untuk menarik perhatiannya dan lebih panjang untuk melatih siswa. Nah, jawaban B itu terlihat benar di awal-awal Bapak Ibu, tetapi kurang tepatnya adalah lebih panjang. Tadi kan bacaannya sudah panjang, ditambah panjang lagi Bapak Ibu, maka itu akan menyebabkan siswa dengan disleksia akan lebih kesulitan lagi untuk belajarnya. Nah, maka jawaban B kita eliminasi. Maka jawaban B langsung saja kita eliminasi Bapak Ibu. Jawaban C, meminta siswa disleksia untuk membaca ulang teks di rumah. Jawaban C ini pasti salah. Kenapa salah Bapak Ibu? Karena kita tidak memberikan tindakan kepada siswa atau tidak mencarikan solusi. Untuk itu Bapak Ibu jangan sampai memilih jawaban yang Bapak Ibu tidak menangani langsung permasalahan dari siswa tersebut. Seperti Bapak Ibu meminta dia belajar di rumahnya, meminta dia untuk membaca sendiri tanpa ada penanganan dari Anda, maka itu tidak tepat Bapak Ibu ya. Jawaban D, meminta siswa lain untuk membantu siswa disleksia dalam membaca teks. Nah Bapak Ibu, saya sangat melarang Bapak Ibu untuk memilih jawaban dengan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, ketika kita mengajar siswa di dalam kelas ataupun di mana saja, terutama di dalam kelas terkait dengan pembelajaran, maka yang wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah kita sebagai gurunya. Tidak boleh Bapak Ibu serahkan kepada orang lain. Nah, jadi jawaban D ini menyerahkannya kepada orang lain, yaitu kepada siswa lainnya. Nah, kalau kepada siswa lainnya Bapak Ibu guru ini tidak tepat, ya, karena Anda menyerahkan kepada orang lain.
Jawaban E, menggunakan materi teks dalam bentuk lebih singkat atau gambar yang menjelaskan konsep. Nah, di sini Bapak Ibu beri solusi dengan cara memberikan teks yang lebih singkat. Nah, jadi ini untuk menangani kesulitan siswa membaca teks yang panjang. Maka diberi teks yang singkat dan juga disertai dengan gambar untuk menjelaskan teks yang singkat tersebut. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang E, Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel PPPK Guru 2024 batch 5 untuk XTHK 2 non ASN Data BKN, non ASN Dapodik dan lulusan PPG untuk guru SD, SMP, SMA, SMK semua mata pelajaran Bapak Ibu tanpa terkecuali bisa mengikuti bimbel ini. Cara daftarnya bagaimana? Ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA 081803358023. Kami masukkan ke dalam grup. Pendaftaran dan pembayaran dapat dilakukan dari tanggal 28 September sampai dengan 16 Oktober tahun 2024. Pelaksanaan bimbel nanti dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober. Nanti juga Bapak Ibu ada batch ke-6 yang kami laksanakan di pertengahan November. Nah, Bapak Ibu dapat mengikuti bimbel ini dengan cara yang tadi ya. Kita akan laksanakan melalui tatap muka langsung Zoom, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Saya sedang berkonsentrasi untuk melayani customer. Tiba-tiba saya mendengar seorang dari tempat antrean menelepon dengan suara sangat keras yang cukup mengganggu saya dan beberapa orang antre di sekelilingnya. Saya akan titik-titik. Nah, Bapak Ibu, ketika ada soal terkait dengan Anda sedang melayani customer, kemudian ada yang cukup mengganggu di sana. Nah, maka Bapak Ibu, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Kami akan berikan tips triknya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih jawaban yang merupakan tindakan langsung Anda. Nah, berarti jawaban yang tepat itu yang mana? Nah, Bapak Ibu, kami menyediakan buku teruji terakurat P3K Guru Situational Judgment Test. Jadi di dalam soal ini ada soal situational judgment test Bapak Ibu guru di buku yang telah kami buat. Dilengkapi juga dengan soal sosial kultural, manajerial, dan juga wawancara. Bapak Ibu dapat beli di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Link pembelian ada di deskripsi. Baik, kita akan cari jawabannya di sini Bapak Ibu. Kita akan cari permasalahan yang perlu akan kita tangani, yaitu menelepon dengan suara keras yang sangat mengganggu. Nah, tindakan kita seperti apa? Yang A, menegur dan memintanya untuk meneruskan menelepon di luar ruangan. Jawaban A boleh kita simpan dulu. Jawaban B, membiarkannya saja sampai ditegur oleh orang-orang di sekitarnya. Jawaban B pasti salah Bapak Ibu karena Bapak Ibu tidak bertindak. Kita eliminasi. Jawaban B. Jawaban C, memberikan kode kepada security untuk menegur dan mengingatkannya. Jawaban C boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. Jawaban D, menegur dan memintanya untuk memelankan suaranya saat menelpon. Jawaban D juga kita akan simpan. Jawaban E, tetap berusaha fokus melakukan pelayanan seolah tidak terjadi apa-apa. Bapak Ibu tidak melakukan tindakan apapun terhadap hal yang mengganggu, maka jawaban E kita eliminasi. Nah, di sini ada 3 pilihan jawaban yang lumayan tinggi Bapak Ibu untuk nilainya. Nah, di sini Bapak Ibu pilihlah jawaban yang paling menunjukkan tindakan kita. Mana yang paling menunjukkan tindakan kita? Apakah A juga merupakan tindakan kita langsung? Kalau B, kalau C memberikan kode kepada security untuk menegur dan mengingatkannya. Nah, jawaban C ini tidak terlalu tepat Bapak Ibu ya, karena ini menegur melalui orang lain. Nah, jadi berikanlah jawaban yang merupakan
tindakan kita langsung. Nah, D. Menegur dan memintanya untuk memelankan suaranya saat menelpon. Di sini ada dua pilihan jawaban yang kami berikan Bapak Ibu. Nah, yang tepat itu adalah jawaban yang D ya. Bapak Ibu tegur dan memintanya untuk memelankan suaranya saat menelpon. Nah, kenapa kita tidak pilih jawaban A? Jawaban A kita tidak pilih karena memintanya di luar ruangan. Padahal saat itu dia sedang mengantre Bapak Ibu. Nah, kalau kita minta nanti di luar ruangan, maka kepuasan pelanggan yang sedang menelpon tersebut tidak puas dengan pelayanan Anda. Kemudian jawaban C, kenapa kita tidak pilih? Karena Bapak Ibu meminta kepada orang lain. Jadi bukan tindakan langsung. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa dibeli bukunya ya di toko Shopee kami. Nah, Bapak Ibu dapat mengecek testimoni bimbel P3K guru yang telah kami laksanakan pada tahun 2023. Bapak Ibu kunjungi ini, nanti juga ada di link yang ada di deskripsi. Bapak Ibu kita sudah sediakan. Kita cek saja salah satu dari testimoni bimbel kita ini Bapak Ibu. Nah, langsung kita akan diarahkan ke sini. Oke, sambil kita tunggu Bapak Ibu untuk ini, saya akan bacakan dulu dari yang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya lulus Pak Maru. Terima kasih banyak atas bimbingan Bapak. Sungguh bimbingan Bapak sangat bermanfaat bagi saya sehingga saya dapat dengan mudah menjawab soal. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi saat saya dipanggil PPG nanti. Berikutnya di sini dari grup bimbel kami di diskusi PPPK. Terima kasih Pak Guru atas bimbingannya. Puji Tuhan saya lulus di Sultra, Kabupaten Konawe Utara. Alhamdulillah terima kasih Pak Maru atas bimbingan. Alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah terima kasih atas bimbingannya selama ini. Akhirnya untuk pengumuman Pemprov Kalbar keluar juga dan saya lulus. Alhamdulillah saya lulus. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak Maru. Alhamdulillah juga lulus. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak Maru. Izin keluar grup. Alhamdulillah lulus. Terima kasih atas bimbingannya Pak Maru. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum Pak Maru. Saya Natalia Mega Anggini dari Bengkulu Utara. Alhamdulillah saya lulus Pak. Terima kasih atas bimbingan Bapak. Pokoknya bimbel Pak Maru memang mantap. Trik yang Bapak ajarkan untuk memecahkan soal sangat jitu. Semoga Bapak sehat selalu agar bisa senantiasa membantu banyak orang. Baik, itu merupakan testimoni dari peserta bimbel kami di tahun 2023. Sebentar saya salah klik lagi nih Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Kantor kami bekerja menggunakan sistem shift untuk melaksanakan pelayanan. Suatu hari teman saya terlambat datang saat jam kerja saya sudah habis. Padahal pelanggan yang mengantre untuk mendapatkan pelayanan banyak. Langkah yang saya lakukan adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, situasinya adalah Bapak Ibu itu seharusnya sudah selesai bekerja. Tetapi pada saat yang sama, teman Anda itu datang terlambat dan banyak sekali pelanggan yang mengantre. Nah, maka kita harus mengutamakan kepuasan pelanggan Bapak Ibu ya. Kita harus tetap bekerja walaupun itu bukan jam kerja. Kenapa Bapak Ibu? Demi kepuasan pelanggan. Ya, demi kepuasan pelanggan. Itu yang kita utamakan Bapak Ibu guru. Jangan sampai Bapak Ibu nanti mengutamakan kepentingan pribadi. Yang kita utamakan adalah kepentingan perusahaan, kepentingan pemerintah, ataupun di tempat Bapak Ibu bekerja. Itu yang dipentingkan utama. Jangan mementingkan urusan pribadi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu jangan lupa mendaftar di bimbel kami dengan cara ketik daftar PPPK guru, kirim ke WA kami di 081803358023. Pelaksanaan bimbel ini dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2024. Baik, kita bahas jawabannya yang mana seperti yang kami jelaskan tadi. Kita harus mengutamakan
kepentingan pelanggan daripada mengutamakan kepentingan pribadi kita. Yang A menggantikannya sampai dia datang dan akan memarahinya karena terlambat datang. Jawaban A, Bapak Ibu memang melaksanakan tugas itu dengan baik, tetapi Bapak Ibu tidak menunjukkan kemampuan kerjasama yang baik dengan rekan kerja Anda, yaitu terbukti dari Anda memarahinya karena terlambat datang. Kita pasti eliminasi. B, tetap melaksanakan pelayanan karena pelayanan tidak boleh terhenti. Jawaban B kita simpan. C, melaporkan situasi kepada atasan dan meminta petunjuk lanjutan. Nah, Bapak Ibu, ingat kata kunci yang saya berikan tadi, ketika kita sedang melayani pelanggan, maka yang kita utamakan adalah kepuasan pelanggan dalam kondisi apapun, Bapak Ibu. Ya, analoginya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya warung bakso nih, kemudian banyak antrian. Nah, Bapak Ibu tidak layani, maka sebagai pelanggan itu nanti tidak akan pernah kembali lagi untuk membeli makanan bakso ke tempat kita. Sama seperti kalau Bapak Ibu misalkan datang ke instansi pemerintah yang melayani suatu jasa misalkan. Kemudian Bapak Ibu tidak dilayani, bagaimana perasaannya? Tidak ada orang di sana. Pasti kita sebagai pelanggannya atau sebagai masyarakat, Bapak Ibu akan menggerutu dalam hati, tidak puas dengan pelayanannya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, maka jawaban C ini tidak tepat, Bapak Ibu ya, karena kita tidak memperlihatkan kita melayani pelanggan. D, meminta teman yang sedang tidak melaksanakan pelayanan untuk menggantikan teman saya sampai dia datang. Jawaban D tidak tepat, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu merupakan pelayan juga di bagian customer service atau di bagian pelaksanaan pelayanan, maka Bapak Ibu tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Jadi itu pekerjaan pokok Anda yang Anda kerjakan. Yang E, segera menghubungi teman saya agar karena banyak orang sudah menunggunya untuk mendapatkan pelayanan. Nah, jawaban E ini boleh saja Bapak Ibu, tetapi ini tidak terlalu tepat ya. Nanti pilihlah jawaban yang memperlihatkan kita melayani pelanggan dengan baik. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Bapak Ibu jangan lupa membeli buku yang telah kami sediakan di Shopee. Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami di Marumat. Link pembelian ada di deskripsi. Buku ini berisi soal dan pembahasan situasional judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.